Ada yang beli untuk dipajang di rumahnya ada. Oh, dahsyat. Iya. Itu personal ya, pribadi. Ini jangan-jangan lo cuan nih dari foto ini. Halo, gue Dino dari multimediakompas.com dan ini adalah episode pertama Kamar Gelap. Di sini kita bakal banyak ngobrol seputar foto dan video, termasuk hal-hal belakang layar dari liputan yang dilakuin teman-teman multimediakompas.com. Termasuk yang mau kita bahas hari ini. Masih pada ingat nggak sama foto ini? Ini adalah karya foto viral yang diambil pewarta foto kompas.com saat demo RKUHP tahun 2019. Nah, di sini kita udah ada fotografernya. Kita ngobrol-ngobrol langsung. Gimana? Mas, kabar? Sehat-sehat. Nih, Ger, kalau lo masih ingat dong pasti dong, pas lagi kejadian tuh kayak apaan? Kejadian pas peliputan ya? Pas peliputan. Kalau menurut lo yang bikin foto itu viral apa, Ger? Foto itu viral mungkin karena apa ya, mereka anak-anak ini ya ada yang bawa bendera alma maternya masing-masing. Mungkin mereka bangga dengan itu sih, heroik ya. Jadi orang lihat. Tapi pasti lo tahu kalau ini foto kan banyak di post, di repost sama sejumlah public figure lah ya gue bilangnya ya. Setelah viral ya? Entah setelah viral atau mungkin bahkan mereka termasuk yang nyumbang kenapa ini foto jadi viral sebetulnya. Menurut lo gimana tuh? Ya gue nggak tahu ya awalnya, gue post di medsos. Sebenarnya foto ini ada di tengah-tengah ya, jadi gue upload foto 10. Berbagai angle, berbagai peristiwa itu. Foto ini di tengah, 5 atau 6. Iya. Jadi gue nggak mengharapkan foto ini besar atau viral. Dan lo pun nggak menduga sebenarnya. Iya, nggak menduga, karena dia ya biasa aja sebenarnya, maksudnya dari serangkaian peristiwa biasa aja, karena ini emang sering ada seperti ini di setiap demo. Ini hari kedua ya, hari kedua dan mereka berpakaian seperti ini. Ada yang bawa bendera dengan alma maternya masing-masing, seragam. Bahkan yang menarik, sebenarnya orang yang ada di foto ini walaupun pakai celana abu-abu ya, akhirnya banyak di awal-awal berita itu dibilang kalau dia pelajar, ya kan? Akhirnya orang baru tahu kalau sebetulnya dia ini udah bukan anak SMA lagi. Iya, udah selesai sekolahnya. Dan itu juga lo baru tahu setelahnya? Iya, lewat berita itu ya. Ya gue kira ya mereka pakai seragam gini, ya anak sekolah. Dan itu banyak anak sekolahnya. Dan memang waktu itu, kalau nggak salah, yang jadi pemberitaan gede, ini termasuk demo yang disusupin banyak pelajar kan? Ini sekalian lo share soal kejadian di lapangan ya. Karena gue dengar waktu itu ini termasuk demo yang awalnya digelar mahasiswa. Iya. Terus dalam perjalanannya ini kan demo bergulir berhari-hari ini. Akhirnya disusupin sama banyak pelajar. Kalau hari pertama gue liputan di depan DPR itu full mahasiswa yang gue lihat ya. Dari pagi tuh sampai jelang maghrib ya. Itu mahasiswa, polisi, tentara yang demo sampai ricuh. Pas hari kedua di belakang DPR, dekat rel kereta itu, nah itu udah beda tuh. Udah kebanyakan anak-anak sekolah, entah dari mana. Dari Tanah Abang, jalur Tanah Abang, dari arah Senayan, Palmera itu ngumpul di belakang. Dan kalau bisa itu mereka anarkis sih sebenarnya. Iya ya? Iya. Ini termasuk, apa ya, hal yang mungkin cuma diketahui sama orang-orang di lapangan ya. Karena waktu pas kejadian itu banyak banget hal-hal yang simpang siur karena dianggapnya pelajar yang ikut anarkis, walaupun kemungkinan oknum juga ada ya. Iya, disusupin ya di situ ya. Jadi tuh gue datang sore ya, telat sebenarnya gue datang itu, motoran dari kosan saya. Nyampe polisi itu posisinya ada di dalam. Di dalam gedung DPR di belakang ya. Mereka kan dibatasin pagar. Yang anak-anak ini di luar, polisinya di dalam. Nah itu pos dibakar, ada motor yang gue foto ya, yang gue lihat ya. Bukan mengira-ngira, jadi gue lihat, gue foto, pos dibakar, pos polisi, motor, dan lempar-lemparan batu di situ. Dan kayaknya itu foto-fotonya ada ya, gue ingat ya. Ya itu ada. Ada ya. Nah itu yang gue lihat. Dan di situ nggak ada mahasiswa. Ya mungkin mahasiswa juga udah bukan kepentingan kalau udah anarkis seperti ini kan. Terus terkait, kita ngobrolin lagi tadi intermezzo sedikit ya, soal hal-hal di luar dari fotonya ya. Si anak yang ada dalam foto ini akhirnya kan
setelah sempat fotonya viral, dapat rumor hilang. Terus akhirnya diamanin sama polisi gitu ya. Lo sempat kepikiran nggak, ini anak sebetulnya jadi ketangkap gara-gara foto lo nih? Gue nggak mikir sampai ke situ sih. Jadi gue selesai motret, ya seperti biasa kita pewarta atau fotografer, fotojurnalis, upload ke medsos masing-masing ya. Udah sampai di situ aja. Gue nggak ada kepikiran objek yang gue foto, narasumber yang gue foto itu berdampak, kecuali ini kan demo kan. Jadi nggak kepikiran sampai di situ sih. Cuman pas lihat di berita, wah ternyata udah ditangkap polisi nih ya gitu. Tapi lo sempet ada komunikasi? Nggak ada, kan gue nggak tahu tuh anak ini siapa, dari sekolah mana nggak tahu, nggak paham. Tapi si anak ini sempet posting ya di Instagramnya dia ya, foto yang lo ambil, dan bahkan dia mention nama lo di Instagramnya dia. Nah itu setelah viral. Oh, oke. Setelah viral, baru gue tahu oh ternyata Lutfi gitu. Nah, sebelum itu nggak tahu gue. Ini buat info sedikit, sebenarnya si Lutfi ini udah bebas ya. Iya. Jadi sekarang setelah diamanin polisi setelah kejadian itu, 4 bulan setelahnya dia divonis bebas. Akhirnya dia langsung nggak lama setelah sidang vonis dia bisa langsung keluar dari penjara. Dan itu perlu nggak ada komunikasi sama Lutfi? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Terus yang menarik nih ya, yang mungkin orang-orang sebagian tahu setelah foto ini viral, foto ini juga banyak dapat sorotan dari orang banyak ya, dari public figure juga, bahkan kayaknya salah satu hal yang menurut gue bikin foto ini jadi gede juga karena di post di medsosnya beberapa public figure ya. Ada dampak nggak buat lo? Apa ya, dampak personal ya paling di medsos aja sih, jadi rame itu aja. Jadi rame. Tapi lo ngerasa jadi gara-gara si foto ini lo jadi sekarang jadi lebih dikenal orang, terus mungkin lo atau mungkin followers lo jadi lebih banyak di medsos? Ya dikenal sosial media iya. Kalau gue ke lapangan nih nggak ada yang tahu gue. Ya paling teman-teman fotografer aja. Itu paling terkenal ya di dunia maya aja. Oh si Gary fotografer yang motret si Lutfi gitu doang. Sebatas itu aja. Tapi ini juga buat yang nonton info sedikit tentang sosoknya Gary ya. Emang Gary ini kita kenal sebagai orang yang pendiam di kantor nih. Cuman emang beberapa tahun terakhir foto-fotonya yang ngomong nih ya. Foto-fotonya yang banyak bicara di luar nih. Jadi emang sebetulnya nggak cuman foto ini ya yang kalau kita ingat ada lah ya beberapa foto lain yang juga sempat gede di luar ya. Cuman emang kayaknya gongnya adanya di foto ini ya. Iya, bisa jadi pemicunya. Sebelum-sebelumnya ada, cuman kan maksudnya dampaknya nggak terlalu besar. Banyak yang gue foto lingkungan, bencana. Ada, cuman ya nggak sebesar ini sih dampaknya. Tapi emang lo lebih seneng foto-foto yang isu-isu kayak gitu nggak sih, Gar? Yang konflik, yang harus ke ke hutan misalkan gitu? Gue lebih dominan, salah satunya ke hutan. Motret satwa, tapi lebih sosial isu sih sebenarnya ya. Kalau demo itu kan nggak terjadwalkan, harus ada ya. Jadi pas ada ya kita mau nggak mau harus liputan saat itu. Terus ini kita flashback ke hari itu lagi ya? Iya. Hari di mana demo itu kejadian. Lo bisa share nggak persiapan lo saat mau liputan, itu ada persiapan khusus nggak? Terutama mungkin lo udah tahu dari berita kalau demo ini digelar dari beberapa hari sebelumnya dan potensi rusuhnya ada. Potensi rusuhnya ada. Ya kita sebagai fotografer ya SOP biasa lah standar. Pakai helm. Kalau ada gas, air mata, pakai goggles, masker. Ya sesederhana itu aja sih. Ya, tapi emang itu hal-hal penting ya? Hal penting, itu harus dibawa. Sekalian tips dan ilmu juga buat beberapa teman-teman fotografer di lapangan yang baru ya. Khususnya mereka yang diterjunin buat foto liputan demo. Mungkin bisa jadi demo itu akan ada kerusuhan. Jadi lebih baik mau itu demo yang kita anggap aksi damai misalkan, baiknya memang harus ada persiapan kayak gitu ya. Persiapan. Karena kita nggak pernah tahu ya. Tiba-tiba di lapangan tiba-tiba akan ada rusuh. Kalau kita nggak mempersiapkan itu, tiba-tiba rusuh, ada gas air mata atau lempar-lempar gitu batu, kita udah nggak bisa leluasa. Betul. Motretnya dari jauh ya udah kurang bagus lah. Terus persiapan lo sendiri kalau hal yang lebih lebih ke fotografinya lah ya. Lo ada persiapan khusus nggak?
Kalau itu pengalaman aja sih, sering motret di lapangan ya, akan terbentuk sendiri. Kalau persiapan ya nggak ada sih sebenarnya. Ya gue motret Lutfi ini, mereka anak-anak ini saling lempar batu ke dalam gedung DPR ya bagian belakang. Polisi balas dengan tembakan gas air mata. Gue posisinya di agak belakang. Si Lutfi ini kebetulan lari ke arah gue. Oke. Ya udah gue ambil. Karena menurut gue itu momen bagus. Ya udah gitu aja. Sesederhana itu ya. Sesederhana itu. Jadi gue nggak bisa nggak bisa diatur ya kalau motret kayak gini, random aja. Betul. Posisi aman kita motret, nggak aman berlindung gitu aja. Iya. Karena memang yang namanya fotografer lapangan, terutama on the spot, momennya situasional ya. Iya benar. Cuman uniknya, mungkin teman-teman yang nonton juga tahu kalau ada beberapa contoh dari karya foto jurnalistik yang kalau kita lihat visualnya, sebetulnya keadaan di lapangannya nggak bercerita seperti kejadian aslinya. Mungkin foto ini juga sama ya, karena kalau misalkan kita ngelihat, ini bisa jadi orang akan ngelihatnya multitafsir nih, ya. Terutama ada bendera merah putih, terus dia berlindung, pasti kayaknya yang bikin foto ini ikonik, jiwa nasionalisnya tuh kenceng banget. Iya, karena ada bendera merah putihnya. Betul. Tapi mungkin lu sebagai fotografer di lapangan yang ngelihat, ada cerita sendiri nggak? Ya karena gue lihat saat itu bukan cuma Lutfi aja yang bawa bendera, banyak. Oke. 2-3 lebih malah. Iya. Ya jadi mungkin, ini kesempatan gue nih, ada wartawan, ada jurnalis di lapangan, gue bawa bendera, lari-lari mungkin ke foto. Iya. Ya eksis pribadi ya, kesendirian mereka ya. Betul. Ya. Kebentuklah foto ini ya. Kebentuklah foto ini. Karena emang menarik nih. Jujur pertama kali gue ngeliat foto ini pun sebetulnya kalau kita mau persepsi banyak banget sebetulnya. Bisa kita ngomongin dari sisi ya nasionalisnya oke lah. Dari ada unsur bendera merah putihnya. Ada unsur yang mungkin kontroversial karena ini pelajar di tengah-tengah demo juga ada gitu. Cuman balik lagi ini publik yang nilai ya. Akhirnya mungkin jadi sorotan pun publik yang nilai gitu. Karena apa-apanya publik yang menilai. Dan menariknya foto ini nggak hanya sekedar viral, tapi juga karena dianggap ikonik, bahkan pemimpin redaksi kami di kompas.com, Mas Wisnu juga sampai segitu tertariknya untuk nyetak foto ini dan majang di studio ya. Ini permintaan khusus nih Ger, ya kan? Gitu ya. Gue nggak tahu tiba-tiba dikabarin, Ger foto lu. Oh ya terima kasih. Iya. Terus sama ini Ger, foto ini tuh banyak banget nimbulin polemik dalam arti banyak hoax. Ada beberapa yang bisa lo cerita nggak dari hoax-hoax yang lo tahu lah? Ya mungkin mereka menafsir pada saat Lutfi ditangkap itu sih awal itu. Jadi ya? publik tambah, wah ngapain anak ini ditangkap? Ada salah apa? Semua kan demo. Kalau semua demo berarti semua harus ditangkap dong. Kenapa cuma hanya Lutfi gitu? Betul. Tapi ini ada beberapa hoax yang menarik sebetulnya nih. Kalau dari catatan gue tuh di saat itu foto lo ini bahkan sampai dimanipulasi digital. Terus diakuin kalau ini sebagai karya dari fotografer luar negeri. Nah, itu salah satunya ya. Itu ada. Karena ada beberapa lagi sebetulnya yang gue inget. Ada juga foto ini seakan-akan tampil di headline koran luar juga ada. Terus ada juga foto ini tampil dalam poster dipegang sama perempuan, tapi perempuannya juga perempuan asing itu juga ada tuh. Tapi kalau dari lo sendiri ya, sebagai seorang pewarta foto, sebagai seorang fotografer, ngelihat karya lo diperlakukan kayak gini, karena ini terkait copyright ya sebetulnya ya. Lo ada pendapat sendiri nggak? Luas sih sebenarnya ya. Maksudnya kalau kita klaim satu-satu juga capek ya jatuhnya ya. Betul. Terlalu banyak ya? Iya terlalu banyak. Ya pada saat kita udah publish ke sosial media ya udah. Itu udah tanggung jawabnya udah publik ya semuanya ya. Kalau kita harus, ini foto gua, susah. Iya. Ya udah sih menurut gua ya, ada yang meminta izin. Tapi ada ya? Chat. Ada ya? Iya, WhatsApp gua, lewat Instagram. Ada yang beli untuk dipajang di rumahnya ada. Wah, dahsyat. Iya. Itu personal ya, pribadi. Ini jangan-jangan lo cuan nih dari foto ini. Ada yang gitu ya, sampai saya izin, ada saya mau lukis, ada saya mau beli. Iya. Itu gue tahu. Kayaknya entah kalau beda cerita ya, tapi gue ingat ada salah satu artikel
bahkan banyak artikel yang nyebutin foto ini dijadiin bahan lukisan sama seorang seniman. Itu gue ingat. Iya. Karena dia ngerasa ini foto apa ya, sisi nasionalismenya tinggi banget gitu. Itu juga sempat kontak gue juga. Ada ya beberapa ya. Kayaknya bukan si Mas itu ya, tapi yang lain. Ini bahkan beda ya? Iya beda. Banyak ya, Gary? Cuman nggak ke publish aja dia orangnya. Yang mana? Iya. Yang banyak sih apa? Orang buat baju. Ada yang izin, ada yang enggak. Itu juga iya, menarik. Itu agak susah tuh. Maksudnya gue tiba-tiba ada yang ngirimin, ini udah jadi baju. Lah gue sebenarnya apaan nih? Cuman ya gimana ya? Maksudnya ya udahlah akhirnya. Terus lo minta persenan dong? Enggak juga? Enggak juga sih. Ya gue berkesimpulan ya udah. Maksudnya kalau ini foto akhirnya bisa bermanfaat, bisa dipakai ya. Terserah ya terserah lah. Terserah ya. Gua Gary ini bijak banget ya. Padahal kalau dari foto itu Gary mau cuan kayaknya bisa nih sebenarnya. Iya, orang-orang yang sadar aja yang ngabarin ke gua. Iya. Untuk meminta izin. Tapi memang salah satu keunikan ya orang-orang kita ya. Ngelihat ada sesuatu yang viral tuh kayaknya apa ya? Gatel buat disengin. Iya. Ya. Entah mau dibikin apa? Lucu-lucuan, dibikin serius dalam arti bisa dijadiin barang jualan juga ada gitu ya. Cuman memang yang harusnya jadi perhatian bareng-bareng, terutama buat kita yang kerja di industri media ya, bakal lebih baik kalau misalkan ke depannya hal kayak gini tuh lewat sepengetahuan si pemilik karya ya. Itu akan lebih ada rasa apresiasi ke orang yang punya karya fair aja, ya. Dan lebih menghargai mungkin perjuangan yang dia lakuin di lapangan untuk dapetin karya tersebut nggak gampang ya. Sama ini mungkin apa ya, penutup kali ya. Kalau lo sebagai seorang pewarta foto kan tahu nih kalau jepretan pewarta foto itu bisa punya pesan ke orang banyak. Dan bahkan banyak lah kejadian banyak masyarakat bisa tersentuh, tergerak dari jepretan si pewarta foto misalkan. Harapan lo dari foto yang ini, yang si viral ini, yang juga kita tahu punya dampak besar lah ya, dampak besar ke elunya, dampak besar ke si pelajar yang ada di dalam ini, ke anak muda yang ada di dalam ini. Harapan lo dari foto yang viral ini ada nggak? Harapan gue apa ya? Di sisi gue sebagai fotografer ya, kalau melihat seperti ini, demo seperti ini, sesuai tempatnya aja. Ya lo sekolah, lo saat mahasiswa, ada yang mau protes, silakan protes. Ya sesuai tempatnya aja, maksudnya ya sebenarnya semua bisa protes, bisa demo, cuman kalau anarkis kayak gini buat apa gitu? Iya. Betul ya. Apalagi sampai timbulin korban kan, orang yang lewat di situ, ke orang mau ke pasar di situ, keganggu semua. Betul. Ekonomi keganggu. Dan satu lagi Gar, mungkin tambahan sedikit. Kalau dari sisi lo pribadi sebagai seorang pewarta foto ya, yang sering ke lapangan, ngalamin hal-hal yang kayak begini, tiba-tiba dari yang awalnya cuma pengen liputan demo, ternyata ada kerusuhan gitu ya. Mungkin ada beberapa orang menilai, wah ini sebetulnya jadi barang bagusnya fotografer nih ya. Karena mungkin secara visual ini barang apa ya, barang karyanya kita ya. Cuman mungkin lo bisa share sedikit kalau dari perasaan lo sendiri ketika menemukan hal ini, sebetulnya yang lo rasain adalah ini jadi objek bagus gue untuk foto, atau sebetulnya lo nggak pengen hal kayak gini kejadian? Atau lo pengen memang apa yang gue ambil ini dengan harapan bisa ngebawa pesan banyak ke orang luas gitu? Ya kita ya, yang gue lihat sekarang ya, pewarta foto tuh mereka setiap ada demo itu seneng ya. Iya. Bikin konten kah? Ya apapun itu. Ya kalau dari gue liatnya ya kita nggak bisa memprediksi apa itu yang terjadi. Selama di lapangan itu ada, ya dengan harapan foto itu kita netral sih sebenarnya. Kita nggak bisa memihak di satu sisi kan, ke si A atau si B, si C. Tetap foto dengan senetral mungkin, ya biarkan publik yang tahu. Ya makanya tetap ya harus di tengah-tengah. Betul. Iya. Jadi memang intinya apapun yang lo dapetin di lapangan bukan sekedar
cari gambar bagus dalam arti visual ya. Iya. Tapi memang ada tanggung jawab moral sebagai seorang jurnalis yang pengen lo bawa di situ ya. Iya. Kejadian yang sebenarnya kan cuman kita di lapangan yang tahu. Betul. Nah, itu kesempatan kita sebagai fotografer mengambil gambar yang tentunya harus bagus ya, menarik, tapi tetap benar ya, value yang benar. Iya. Ya itu aja sih sebenarnya. Sesimpel itu. Jadi nggak harus memutarbalikan fakta dengan foto. Iya, itu intinya ya. Intinya itu sih. Intinya di situ, betul. Iya. Oke deh, Ger. Thank you buat ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Semoga obrolan kali ini bisa ngebawa manfaat buat teman-teman yang nonton. Makasih.